kamu sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran di IBS, dan kami sudah menilai proses penulisan ini, terutama Pak Sparta ya, karena selama bimbingan kan Pak Sparta yang intens. Tapi kita juga selama 2 kali ujian kami mengamati bagaimana respons kamu terhadap saran-saran kita dan perbaikan-perbaikan dan reaksi kamu atas saran-saran kita yang kamu lakukan dengan cepat, itu kami menilai. Ya, dan hasilnya memang ada perbaikan gitu dari yang kamu laksanakan mengikuti saran-saran kami, itu memang kelihatan hasilnya, sehingga kita menilai kamu bagus. Dan hasil sidang kami tadi, kami menilai kamu bisa lulus dengan nilai 80, berapa tadi Devita? 85 ya? 85,33 Pak. 85,33, jadi nilainya A. Ya. Selamat ya Vita, IP kamu jadi tetap di atas IP semula kayaknya, jadi nggak turun ya. IPK-nya naik, selamat, dan atas selesainya skripsi dan juga berarti selesai proses pendidikan kamu di sini. Dengan demikian kamu dinyatakan lulus sebagai sarjana dari IBS. Tentunya kami mengharapkan kamu jadi segera bisa memulai karier dan diterima baik di pasar tenaga kerja ya. Amin. Saya rasa apa yang kami berikan di sini sudah bisa menambah kompetensi kamu untuk lebih siap masuk ke dunia kerja. Demikian ya, selamat dan siap berjuang gitu ya. Silakan Bu Vina. Terima kasih Pak Muklis ya. Rinda, selamat ya. Kamu sudah sampai saat ini selesai dari IBS dengan hasil yang bagus ya, nilainya A, jadi IPK otomatis naik ya. Oke, selamat. Semoga bekal kemampuan akademis ini dapat terus berkembang, dapat menjadi modal sebagai awal karir Rinda ya. Jadi untuk belajar jangan sampai berhenti di sini ya, boleh belajar lagi yang selanjutnya S2 atau S3 seperti Pak Muklis dan Pak Sparta ya, kalau ada keinginan. Itu semua berbalik menjadi pilihan kamu, apakah mau sekolah atau kerja atau sekolah sambil kerja ya. Kalau untuk menikah masih terlalu muda sepertinya ya, masih nanti dulu, nanti tunggu 24 25, sekarang berkarir dulu udah coba. Apa? Belum kelihatan Bu jodohnya. Oh, jodoh pasti ada. Tenang ya. Jadi pergunakan umur ini dengan sebaik-baiknya, tapi jangan pula kelupaan yang bekerja berkarir lupa menikah, kasihan orang tua. Iya. Gitu aja ya Rinda ya. Jadi gunakan bekal ilmu ini untuk kebaikan. Ya, jangan melakukan fraud ya. Kamu udah belajar segala macam, itu kamu tahu ilmunya, itu kamu tahu ngauditnya bagaimana, jangan kamu lakukan. Gitu aja ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi bekal yang baik dan berguna bagi kamu dan keluarga ya. Sampaikan salam saya buat orang tua dan ucapan selamat ya buat Rinda dan keluarga. Oke, itu aja Pak Sparta, Pak Muklis. Ya, silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Muklis. Pertama sekali saya ucapkan selamat kepada Rinda Arafia ya. Dengan kelulusan ini seperti disebutkan oleh Pak Muklis, maka berakhirlah semua prosesi pendidikan kamu D1 dari mulai semester 1 sampai sekarang hanya 3,5 tahun ya. Itu menghemat biaya pendidikan 1 semester, kan lumayan ya. Termasuk juga biaya transportasi dan juga peluang-peluang juga lebih cepat kamu dapatkan dengan 3,5 tahun ini. Dan ini juga membawa kebaikan juga bagi IBS, karena IBS makin cepat meluluskan mahasiswanya itu makin baik kinerjanya. Bukan makin lama makin bagus, enggak ya. Jadi semua kita itu berniat mempercepat lulusan mahasiswanya. Sehingga dengan demikian mahasiswa itu dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Yang berikutnya itu setelah proses kuliah selesai, sudah baru masuk ke dunia
nyata ya, dunia kehidupan nyata, mulai sudah mandiri, mencari pekerjaan, cari suami, berumah tangga dan sebagainya. Tentu saja itu ke depan itu saya akan lalui tidak lebih berat pada yang kuliah ini, tapi semua tergantung pada keikhlasan saudara dan bagaimana sudah berserah diri ke Allah SWT ya, kepada mereka, kepada di atas, bahasanya semuanya Allah yang ngatur dan kamu berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan yang terbaik dalam hidupmu. Dan juga yang ketiga, karena sudah menikmati perkuliahan selama di IBS, tentu saja harapan kami kamu sampaikan kepada orang dekatmu, sama-sama alumni SMA kamu juga, memberikan gambaran positif bagaimana kondisi IBS sekarang ini ya. Dan juga apabila sudah berhasil di dunia nyata ya, ingat alma mater kamu ya, dan ingat juga dari kelas kamu yang mungkin membutuhkan uluran tangan dari kamu nanti ya. Dan untuk itu kami ucapkan sekali lagi ya, selamat kepada saudara dan juga salam kepada orang tua yang telah mendidik kamu selama ini. Dan untuk itu kami kembalikan lagi ke Pak Muklis atas kesesannya. Terima kasih Pak Muklis. Ya, silakan. Saya mau dengar nih kesan dan pesannya dari siapa? Rinda. Silakan Rinda. Untuk kesannya sih saya baik ya Pak, alhamdulillah baik selama dari semester 1 sampai saat ini. Itu untuk kesannya tuh baik, dosen-dosennya dalam mengajar baik-baik, tegas-tegas gitu. Terus juga menurut saya ya Pak, dalam pembelajaran itu juga membantu mahasiswa juga sih Pak. Jadi walaupun maksudnya beberapa dari dosen yang telah mengajar gitu Pak juga suka menawarkan kayak walaupun di jam pengajaran pun boleh bertanya atau berdiskusi. Mungkin itu juga memudahkan mahasiswa juga untuk berinteraksi gitu Pak. Jadi untuk dari dosen-dosennya sendiri itu emang menerapkan apa ya, sama mahasiswa itu tidak yang menganggap kayak mahasiswa tuh harus takut gitu Pak. Jadinya kita bisa sharing dalam hal apapun di luar perkuliahan, mungkin juga dari masalah pekerjaan atau mungkin share link-link lainnya gitu Pak. Jadi untuk kesannya sih baik-baik semua alhamdulillah. Tetap cukup terbuka ya dosen-dosen ya. itu ya. Iya Pak. Jadi menurut saya sih membantu ya Pak selama kita kuliah di Indonesia Banking School itu membantu mahasiswa gitu Pak untuk dosen-dosen di IBS itu untuk kinerjanya gitu Pak ya selama mengajar gitu sudah cukup baik gitu Pak. Nah, oke Rinda, tapi saya justru pengen tahu. Iya Pak. Sekarang ini kelihatannya anak-anak SMA itu nggak tertarik masuk IBS. Nah, jadi justru kita pengen tahu apa sih jeleknya IBS gitu. Kamu dari SMA mana? Saya 106 Jakarta Timur, Pak. 106 itu lumayan jauh ya dari IBS ya? Durian Sawit ya? Enggak Bu, Jakarta Timurnya itu perbatasan antar ini Depok Bu. Oh Depok. Depok yang memang ke Kemang ya nggak jauh ya? Jauh sih. Cijantung lah Pak, sekitar Cijantung situ. Oh ya nggak jauh. Kalisari situ. Oke, terus gimana? Apa sih penyebabnya? Adik-adik kelas kamu informasikan nggak berada di IBS? Udah ngerti nggak tentang IBS? Waktu saya pertama masuk IBS itu ada di tingkat yang beberapa juga nanya ya Pak. Maksudnya kayak Kak gimana sih di kampus Kakak tuh? Maksudnya kayak dari pengajarannya, terus mungkin kegiatannya juga ya Pak. Itu susah nggak sih gitu? Saya sih selalu bilang ya Pak kayak ya susah kok kalau kitanya juga sama dosen tuh sopan gitu, maksudnya juga nggak yang ngelawan, nggak yang maksudnya nggak neko-neko, nggak macem-macem, insya Allah nilainya baik-baik aja gitu Pak. Terus juga enaknya di IBS itu saya juga tahu tuh Pak kayak menariknya tuh program magangnya tuh banyak, udah gitu kita tuh udah dapat link juga kan karena perbankan, jadi dari link-link perbankan itu tuh juga banyak. Nah mungkin dari beberapa yang pernah nanya sama saya kan saya pernah nanya Pak gimana jadi masuk IBS Kak gitu. Jadi tuh ada beberapa dari mereka tuh yang jawabnya
masih mau coba di tahun depan untuk PTN gitu-gitu Pak. Oh, Karena kan ya. PTN itu kan banyak ya Pak jalur-jalur tesnya dari SBM, terus juga nilai rapot, apalagi kalau pada saat sekarang ini Pak semenjak online tuh yang tadinya pada saat zaman saya SBM itu kita milih kampus dulu, universitas dulu baru nilainya keluar, sedangkan kita juga keluarnya nggak tahu nih nilai kita cocok nggak di universitas itu. Tapi kalau sekarang tuh kayak NEM aja gitu Pak. Jadi oh ya kayak NEM ya. jadi nilai Jadi kayak keluar. masukin NEM gitu ya. Ya, jadi nilai keluar kita udah kebayang nih, oh universitas ini bisa nyantol di kita gitu Pak. Jadi banyak yang masih mau mengejar PTN, atau mungkin juga bisa gini kali ya Pak, untuk dari segi pandemi COVID mungkin banyak juga kan yang kayak karyawan-karyawan untuk keuangannya mungkin menurun atau gimana gitu kali Pak. Jadi lebih memperjuangkan PTN yang mungkin biayanya itu lebih relatif murah. Gitu. Oh, oke. Kalau untuk saya sendiri ya Pak, saya kan juga waktu itu pastinya juga berusaha untuk ke PTN ya Pak pada saat saya mau ambil universitas. Tapi saya tuh tertarik sama IBS tuh dari saya sebenarnya masih di bangku SMA gitu Pak. Sebelum lulus tuh saya udah tertarik karena kakak kelas saya waktu di SMA itu ada sekitar 3 atau 4 gitu Pak yang di Indonesia Banking School. Itu terus juga ada jadi saya punya teman, dia punya kakak sepupu, itu 2 orang kakak sepupunya juga alumni Indonesia Banking School, kalau nggak salah angkatan 2015 deh Pak, kalau nggak salah. Nah itu tuh jadi saya banyak sharing juga kan Pak, itu saya jadi kalau saya pribadi sangat tertarik gitu ya Pak. Jadi saya mau pilihan swastanya langsung ke Indonesia Banking School sih Pak, karena saya pikir untuk program-programnya itu sangat menarik ya Pak. Jadi membantu juga gitu. Bukan berarti juga saya mikir kayak oh kita nggak perlu capek nyari magang gini-gini. Enggak, bukan gitu. Karena mungkin saya berpikir tidak semua universitas bahkan universitas swasta juga ya Pak, seperti mungkin kayak Gundar gitu-gitu. Itu tidak semua mempunyai fasilitas yang seperti IBS keluarkan Pak. Jadi menurut saya itu suatu kelebihan dari kampus kita sendiri ya Pak. Karena juga dari bekerja sama dengan berbagai macam perbankan itu, suatu nggak semua universitas tuh bisa ada di posisi kayak kampus kita gitu Pak. Soalnya tuh kan saya magang di Bank BRI Depok ya Pak kemarin ini. Jadi walau memang sih nggak semua tahu Indonesia Banking School, tapi pada saat saya bilang tuh banyak juga yang tahu kayak memang kampusnya banyak bekerja sama dengan perbankan ya. Soalnya ada juga tuh waktu angkatan 2013 pernah yang magang individu gitu Pak. Waktu di cabang Depok sendiri itu ternyata katanya ada cutting saya tuh yang daftar di situ secara individu gitu Pak. Maksudnya kayak magang atau apa saya juga kurang tahu ya Pak. Jadi kayak sebagian besar sih udah tahu kayak emang Indonesia Banking School itu emang unggulnya tuh dia bekerja sama perbankan gitu Pak. Jadi emang mahasiswanya tuh udah beberapa banyak mungkin dikenal dari bank-bank di Indonesia. Oke. Ya. Ya, jadi kita dapat gambaran ya, memang negeri mengubah cara rekrutnya gitu ya, sehingga ke sana dan juga peluangnya juga lebih besar, programnya lebih banyak yang memberi peluang dia untuk masuk gitu, karena negeri juga menyerap lebih banyak mahasiswa. Ya berarti tapi kita punya kelebihan gitu kan, itulah kelebihan itulah yang mengakibatkan pendaftar ke kita gitu ya. Oke, cuma karena pandemi mau nggak mau barangkali negeri bisa lebih murah, orang tetap akan memikirkan negeri gitu ya. Oke. Ya. Tapi tolong ya kalau ada informasi yang ada orang yang sedang mencari tempat kuliah, tolong diinformasikan juga keberadaan IPS ini. Mungkin nggak semua orang tahu gitu bahwa kita punya magang yang bagus, nggak semua orang juga tahu gitu. Sehingga itu perlu diinformasikan, sehingga sayang kita punya program tapi nggak banyak yang tahu kan, jadi nggak banyak yang bisa. Iya, benar Pak, benar banget Pak. Karena kalau lagi sharing sama teman aja tuh kan suka nanya ya Pak ya, kayak magang, teman suka cerita kayak susah banget gitu, maksudnya bahkan harus semester akhir itu diwajibkan magang, nggak semua bisa dapat magang kan ya Pak. Jadi tuh teman saya kok enak banget sih di IBS gitu-gitu Pak. Terus habis itu
saya di situ jelasin kayak ya itu kelebihan dan keunggulannya dari tahun ke tahun memang IBS itu sudah bekerja sama untuk sistem magang itu sama perbankan gitu Pak. Jadi mungkin emang banyak yang nggak tahu atau mungkin cuma berpikir gini mungkin ya Pak. Jadi kayak magang di perbankan itu cuma karena bawa nama kampus atau gimana gitu. Maksudnya tetap kita sendiri yang nyari, tapi mungkin karena kita kampusnya perbankan, jadi diwajibkan magangnya itu perbankan. Jadi orang pada taunya mungkin kita tetap mencari sendiri gitu Pak. Oh gitu. Padahal dicarikan itu. Dicarikan ya. Makanya Pak, padahal nggak enak aja. tinggal kita mempertahankan nilainya aja Pak, insya Allah dapatnya yang baik ya. Ya udah bantu-bantu ya Rinda ya. Habis lulus bikin status, aku lulus 3,5 tahun di IBS. Bisa gitu kan. Gitu. Jadi kasih tahu teman-temannya di medsos, di IG, di Facebook, di apapun itu ya. Tapi memang magang di bank sama magang itu nggak gampang. Kalau tidak ada orang percaya, nggak bisa. Jadi itu nggak bisa. Jadi ya itu kadang kita dulu agak karena berdasarkan latar belakang BI itu saya jual nama BI itu. Jadi kalau ketua Pak Parjo saya jual, saya menghubungi bank-bank itu kan. Sekarang begitu ya. Jadi kalau ada kesulitan begitu saya panggil namanya. Jadi sampai saya bisa masuk ke kepala divisi, direkturnya, gara-gara itu memberikan nama BI, maka mereka bilang juga ke saya itu, Pak, kalau bukan karena Bapak sekolah BI kita nggak bisa, Pak. Ini kan banyak rahasia bank di sini, jadi nggak bisa. Jadi karena mereka pegangnya BI di belakangnya. Itu saja. Jadi maka kenapa mereka itu selektif menerima mahasiswa magang, nggak semuanya keterima. Malah ada bank tertentu seperti BRI itu nggak terima magang sama sekali loh Pak, nggak terima magang sama sekali di kampus manapun BRI itu. Oh gitu. Hanya IBS-nya, IBS yang terima. Nah, itu. Dan juga seperti BNI pun juga sulit terima. Apalagi BI Pak, BI itu hanya terima kalau negeri Pak. Kalau nggak negeri nggak terima dia itu. Dan itu kalau negeri pun juga mereka seleksi. Kalau IPK nggak atas 3,5 mereka nggak mau terima itu. Nggak semua anak negeri dia terima. Ya, nggak semua anak negeri. Itu juga membuat menarik sih Pak, karena saya juga awalnya mikirnya kayak masa ya semua bisa ngerasain ke BI gitu. Awalnya saya mikir kayak gitu waktu cutting pada udah pernah gitu ya Pak cerita. Saya pikir kayak mungkin orang-orang terpilih gitu yang bakal ngerasain invitasi BI gitu. Nggak taunya pada saat saya ngerasain sendiri gitu ya Pak, ternyata memang semua mahasiswa yang mungkin memang kan dibatasin IPK kita ya, karena kan itu memang kan harus itu kan juga kinerja belajarnya dilihat juga ya, nggak mungkin sembarangan juga lah walaupun semua mahasiswa bisa merasakan. Tapi kan Rinda online ya kemarin BI-nya. Saya kebagiannya online. Tapi bersyukur kan masih tetap dipegang orang BI ya. Iya, bersyukur Bu masih bisa merasakan informasi mengenai Bank Indonesia itu gimana sih gitu, mengenai kayak teorisnya, terus moneter gitu-gitu Bu. Jadi walaupun online kita masih dapat ilmunya gitu Bu. Ini yang menarik tentang magang ini juga nih Pak Sparta, sebelum saya lupa Pak Muklis. Jadi ada mahasiswa kita magang nih di bank apa sih, Bank DKI apa bank apa ya, bimbingan saya Bank DKI. Jadi ada karyawan baru gitu. Nah, karyawan baru itu yang ngajarinnya anak magang. Oh iya, sering tuh. Ya. Kita juga banyak itu sering. Padahal mereka itu tamatan Brawijaya, tamatan negeri gitu. Masih mending tuh. Itu masih mending ada masa magang itu ditempatkan di bagian penerima PCPM. Nah, penerima PCPM dia ngajarin apa PCPM itu, Pak. Dia dapat PCPM malah itu. Di BNI itu Pak, di BNI itu ditempatkan penerima PCPM di BNI itu. Saking percaya kita, BNI itu kan masih Pak Joni Marsidi. Pak Joni Suwatanto kan, Suwatanto. Nah, saya ke situ ke BNI meninjau gitu. Itu mulai kepala divisinya dibilang Pak Sparta ini anak Bapak luar biasa Pak. Kita tempatkan sebagai PCPM. Anak PCPM itu banyak nanya ke dia malah. Jadi training PCPM dia ngawasi Pak, dia ngawasi itu. Jadi orang-orang daerah dikira dia pegawai tetap BNI. Nah itu. Juga di SDM, juga di Kutasi itu Pak mereka itu. Jadi, luar biasa sih anak IBS itu Pak. Ya. Ya, jadi kita lebih tahu strength kita juga tahu kelemahan kita ya Pak ya. Iya. Kita perbaiki ke depan. Oke, terima kasih sekali ya Rinda informasinya. Ya Bapak, sama-sama. Ya, dengan demikian
kita bisa akhiri nih sidangnya Rinda ya. Sekali lagi selamat atas kelulusannya. Mudah-mudahan karirnya segera bagus dan menanjak terus. Jangan lupa IBS ya. Iya, Pak. Setelah lulus nanti, dan saya minta dukungannya supaya IBS ini bisa terus sustain gitu ya. Ya. Peran alumni sangat penting nih ya. Peran alumni sangat penting karena awareness terhadap IBS ini masih rendah gitu ya. Kalau keberadaan IBS ini belum terlalu dikenal, mungkin sama Gunadarma gitu pasti kalah gitu kan. Ya. Orang kalau tanya Gunadarma orang tahu, tapi kalau IBS belum tahu. Padahal kualitas kita jelas nggak kalah lah kalau sama Gunadarma gitu kan. Benar, tapi orang nggak kenal gitu. Jadi memperkenalkan ke masyarakat ini penting sekali gitu ya. Selamat sekali lagi. Dengan demikian kita bisa akhiri sidang ini. Kita tutup ya Pak Sparta dan foto bersama Pak. Oh, foto bersama dulu, silakan. 1, 2, 3. Ya. Udah Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita tutup. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sparta. Ya, terima kasih banyak. Oh ya. Sukses ya, sukses ya. Kalau ada kesalahan, terima kasih atas bimbingannya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Muklis, Pak Sparta. Iya, Ibu Lady. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Bu, makasih. Ya, baiklah. Salam. Mbak Rinda, selamat ya. Ya, Pak Sukses Sparta. ya. Pak udah membimbing saya. Ya. Sabar dan baik. Ya, mudah kamu sukses ke depan lah ya. Jangan ya Allah. Jangan berhenti belajar ya. Iya, sehat-sehat ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini salam sama Bapak Ibunya ya. Devita, terima kasih. Ya. Iya, Mbak Devita, ya, terima kasih ya. Ya. Saya pamit dulu ya. Mari Pak. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.